Lihat dulu ya. Oke. Baik. Yang pertama saya sampaikan dulu bahwa untuk pada pagi hari ini saya masih melanjutkan review dari contoh perkembangan proposal ya. Yang saya gunakan contoh dari teman Anda, Mas Egan, itu sebagai inspirasi ya. Nanti dapat digunakan untuk yang lain juga, apa namanya, perbaikan untuk proposal yang lain. Kemudian nanti untuk UTS kita di mata kuliah ini, itu nanti akan menggunakan dua ini model ya, dua substansi. Yang pertama adalah proposalnya diselesaikan proposalnya. Yang kedua adalah ada sedikit bahan mungkin teori gitu ya, berdasarkan materi yang sudah ada. Di dua itu nanti ada dua bahan yang lagi adalah berupa teori sedikit gitu, dan ada open book gitu, dan juga materi ya yang nanti akan kita share sama ini apa namanya, penyelesaian dari proposal Anda. Saya lanjutkan. Oke. Baik. Ini saya geser berapa layar ke sebelah ya. Oke, baik. Saya gunakan dua ini dari teman Anda ya, Mas Egan ya. Jadi semua proposal dari mahasiswa, baik yang saya tampilkan sering punya Mas Egan, ini belum tentu ini Mas Egan yang paling baik tidak ya, itu contoh ya. Atau yang juga harus diperbaiki sesuai dengan buku petunjuk penulisan skripsi. Itu wajib ya, tidak boleh ditawar lagi, harus ya. Misalkan seperti ini. Ini masih kelihatan ya, sebelah kiri adalah dari Mas Egan gitu. Sebelah kanan adalah tayangan dari ini. Filenya ini namanya. Filenya ini namanya. Buku panduan penulisan skripsi ya, tahun 2019 dari Fakultas Teknik. Ini saya sudah pernah saya share ke Anda ya. Saya cek dulu apakah sudah diterima oleh Anda semua buku ini. Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi harus dibaca ini ya, dan digunakan untuk memperbaiki proposal ini. Yang serupa dengan ini juga ada buku panduan untuk penulisan laporan PKL. Itu juga harus diikuti ya, sebagai salah satu syarat Anda untuk nanti membuat laporan PKL. Laporan PKL itu berlaku bagi Anda yang ikut MPKM maupun yang tidak. Yang ikut MPKM berarti nanti kira-kira akan ada dua laporan ya. Laporan MPKM sendiri, ikutin format dari mitranya, dan laporan PKL mengikuti format dari UNJ. Gunakan panduan yang sudah di-share. Untuk yang ini, itu gunakan panduan yang skripsi. Ya, baik untuk proposal maupun nanti penulisan laporan skripsi. Nah, dari mulai awal dulu, ini saya antarkan dari halaman 11 ya. Bab 5. Silakan kalau Anda membuka filenya, dibuka juga gitu. Jadi sudah ada di sini itu ketentuan untuk penulisan setiap halaman ya, itu. Jadi misalkan judul gitu ya. Judul ini ya apa namanya, ikuti lampiran 8 seksi ini ya. Ini data begini Anda bisa membaca ya.
Sebentar, saya rekam dulu deh, saya belum rekam. Oke. Nah, jadi kita lihat 88. Lampiran 8. Nah, lampiran 7, lampiran 8. Nah ini, maka gunakan seperti ini, gitu. Jadi ini ya ikutin seperti yang di sebelah kanan ya, gitu. Nah ini sekali lagi ini untuk kepentingan angkatan ya, kalau saya sih menyarankan gitu. Jadi BEM STI itu dokumen ini, yang sebelah kanan ini, yang panduan ini itu Anda buat versi Word-nya. Kalau Anda menggunakan aplikasi silahkan gitu ya, di file gitu, di ekspor gitu. Nah sini, nah itu silahkan dibuat versi Word-nya. Termasuk juga dengan panduan PKL, yang sebelah saran saja. Dibuat versi Word-nya, kemudian dibuat yang benar gitu, artinya ikutin betul template dari panduan ini untuk membuat proposal dan laporan skripsi serta laporan PKL ya, ditulis yang benar gitu dan di-share ke mahasiswa. Itu menjadi arsipnya BEM atau Prodi STI gitu. Jadi dengan template tersebut yang merupakan konversi Word dari sini kemudian diperbaiki gitu ya, di-share, maka diharapkan terjadi kesamaan format ya untuk meminimalisir kesalahan karena aspek tulisan. Jadi ada dua hal yang diperbaiki harus atau diperhatikan dalam baik PKL maupun skripsi ya, yaitu tata tulisnya betul dan substansinya juga betul. Akan sayang sekali apabila uh, pembahasan itu habis waktunya itu di penulisan tertulis gitu. Kemarin laporan PKL kan juga demikian yang seminar kemarin ya. Ya, ya memang harus diperbaiki juga gitu kan. Saya sangat menyayangkan apabila apa namanya pembahasan itu waktunya habis karena tak tulis. Itu kan dapat diperbaiki sendiri oleh Anda. Ya, baik. Jadi itu saran saya supaya prodi ini membuat template ya yang merupakan hasil konvensi ini dan diperbaiki sesuai formatnya ini. Di kalau sebelah kiri itu tentu saja ini kan logonya belum ada. Meskipun logo yang baru itu bukan yang ini logo barunya ya. Sebentar, saya tak bukain dulu. Saya tak ke sebelah ini. Logo baru WNJ, ini logo yang lama nih kan. Ini kan tahun 2019 ya. Logo baru UNJ itu seperti ini. Ini saya tunjukkan. Logo baru UNJ. Nah, seperti ini. Kelihatan ya? Ini logo baru UNJ seperti ada tulisannya gini. Mencerdaskan dan memartabatkan bangsa. Jadi semua proposal, laporan, dokumen dari mahasiswa, kalau menggunakan logo UNJ, gunakan logo yang ini. Nah, saya tanya dulu, apakah Anda sudah punya logo ini? Izin saya konfirmasi. Kalau belum, tak kirim. Sudah punya logo ini? Sudah, Pak. Sudah punya ya? Nah, jadi ini gunakan logo yang tadi ini. Ya, ini logo diganti ya, saya katakan di sini. Logo UNJ digunakan yang terbaru. Baru itu artinya ada tulisan ini ya, mencerdaskan dan memartabatkan bangsa. Ya, ikutin itu ya karena
Ya kita juga semua wajib mengikuti apa yang sudah jadi ketentuan di kampus sih. Kok jadi hilang sih? Jadi mau diketengahin. Sebentar, ini kecil aja ya. Oke, gitu ya. Digunakan logo kuncian. Kemudian tulisannya itu. Tulisan pada sampul depan sudah ditentukan juga ini. Tulisannya adalah fontnya 14. Gitu ya, 14. Jadi kalau seperti ini kita cek dulu berapa font yang coba ini. Ini 28 kegedean ya. Ikutin seperti ini ya. Jadi apa yang ada di dalam panduan penulisan skripsi. Jadi sekali lagi saya mau menurut supaya sama ya tadi dibikin template untuk semua ya. Nah kemudian hal yang sama juga ini perhatikan ini berapa ini fontnya. Fontnya 12 diganti 14 kalau dalam awal ya. Sesuaikan. Oke. Nah, nah kemudian hal berikutnya lagi adalah setelah Anda menentukan judulnya ini gitu ya. Anda tentukan lagi kemudian adalah mau kira-kira penelitian ini itu arahnya kemana. Memang ada dua hal ya yang agak mungkin barangkali membuat Anda jadi bertanya ya. Karena dalam buku panduan ini itu kan disebutkan itu ada beberapa jenis penelitian ini ya. Ada kuantitatif, ada tindakan, ada kebijakan, ada asosiatif, ada kualitatif, ada research and development (R&D) gitu, ada efektif. Ada 7 gitu ya. Sebenarnya saya pernah mengatakan bahwa dari 7 ini ada beberapa jenis penelitian ya itu yang tidak cocok untuk STI. Sebenarnya ada nomor 2, nomor 3, sama nomor 5 gitu ya. Namun setelah kita sandingkan itu dengan pembahasan yang ada dalam buku kita, buku ini yang kita gunakan untuk kuliah ya, rujukan kita yang utama, Project in Computing and Information System gitu. Jadi masih dimungkinkan gitu meskipun ini nggak semuanya mayoritas gitu ya. Jadi masih dimungkinkan adanya beberapa penelitian yang lain gitu. Jadi ada action research, ada eksperimen, ada case study, ada survei gitu. Meskipun kita nanti akan banyak ada itu di eksperimen ini. Eksperimen dan juga case study. Dua ini yang akan banyak kita gunakan. Gitu. Meskipun masih ada lagi di action research sama survei. Ini ada di halaman, ada di bab 2 ya, tentang riset method. Gitu ya. Sudah, ini sekedar saya bikin tabel saya sendiri gitu untuk memudahkan adanya 5 atau 4 ya, ada 4 riset method yang digunakan di bidang komputer dan sistem informasi. Ada action research itu dalam dokumen yang ini itu sesuai dengan yang ini. Lampiran 2, penelitian tindakan. Itu sama dengan action research gitu. Kalau yang lampiran 3 itu penelitian evaluasi program jelas juga sesuai dengan program itu di STI ya. Tapi nggak pakai itu. Jadi eksperimen itu bisa masuk ke lampiran 6 atau lampiran 7. Gitu ya. 6, 7. Nah, yang survei ini, yang case study dan survei ini bisa yang lainnya. Bisa yang kuantitatif maupun kualitatif. Oke, saya sampaikan di sini. Nanti saya akan menyesuaikan ya. Jadi kalau ini kan buku rujukan kita nih yang dari
buku luar negeri ya. Ini sudah standar internasional, ini yang milik UNJ. Jadi kalau kita sandingkan, kita ambil yang sama gitu ya. Jadi extrinsic itu sesuai dengan, kalau saya berikan sama dengan gitu ya. Kita begini aja biar gampang ya. Apa mirip-mirip adalah penelitian tindakan. Penelitian tindakan. Ini yang miripnya dengan yang ada di buku panduan skripsi kita. Gitu ya. Yang mana? Kalau eksperimen sama case study, ini dua ya. Saya berikan dua, ini aja ya, dua kolom ya. Ya gampang ya. Kolomnya satu, row-nya dua. Saya split. Kolomnya satu, row. Oke, ini kan saya words. Nah, ini itu samanya dengan penelitian, riset, dan pengembangan. Ini kata yang keren itu research and development, R&D. Kalau Anda pernah dengar R&D gitu ya, itu artinya ini. Nah, itu ya. Yang kedua adalah ini penelitian rekayasa teknik. Saya samakan seperti Anda belum memahami ya, saya bikin seperti ini. Dua ini gitu ya. Nah, yang survei itu kalau kita pakai itu banyak padatnya dengan ini. Penelitian yang kualitatif, kualitatif atau penelitian kuantitatif. Kuantitatif. Dua ini. Samakan dengan buku panduan dari UNJ. Jadi sebetulnya kecuali nomor 3, maka yang lainnya bisa Anda gunakan. Meskipun saya ulangi lagi, yang paling umum atau paling banyak digunakan di STI itu adalah yang eksperimen atau case study. Jadi banyakkan di nomor 6, lampiran 6 atau lampiran 7. Nah, kalau sudah tahu yang banyak itu adalah 6 dan 7, Anda gunakan 6 dan 7 ini. Kalau memang cocok ke sana. Gitu ya. Kalau survei tentukan surveinya itu apakah yang kuantitatif atau yang kualitatif. Masing-masing sudah ada formatnya. Saya berikan di sebelah kanan ya. Nah, lampiran awal ya, lampiran 1 itu di atas. Oh, 5 ada lagi di atas lagi. Saya ini. Lampiran 3. 3 jangan ya. 1 kecuali 3 yang lainnya oke lah. Meskipun yang tadi banyak adalah pada 5. Satu. Nah ini. Yang 1 itu adalah kuantitatif. Seperti ini. Ya. Ikutin format atau sistematika yang seperti ini. Ikuti aja. Buat yang seperti ini. Baik untuk proposal, berhenti di bab 3. Ya. Cukup bab 3. Bab 3 sama daftar pustaka. Proposal itu adalah bab 1, 2, 3 dan daftar pustaka. Yang dibikin oleh Mas Egan, kita lihat di sini ya. Kita lihat daftar isinya. Nah, terus, nah ini ya. 1, 2, 3. Ya, udah betul ya. Sekarang ini
Tinggal ini menggunakan apa ini Mas Igan ini? Mas Igan bisa, ber apa, berpendapat, bersuara gitu. Ini pakai yang R&D atau yang rekayasa teknik Mas Igan? Izin Pak, ini saya waktu itu ngikutin yang Bapak kasih Pak, yang waktu itu Bapak ngasih yang dikuningin, yang distabiloin, saya ngikutin yang dari Bapak Pak, kalau itu. Oh, yang di kuning ini sebenarnya kemarin itu di kuning itu maksudnya adalah ini sesuai untuk pendidikan. Jadi jangan dipilih itu awalnya gitu ya. Saya koreksi, jadi yang jangan dipilih itu yang kuning itu yang nomor 3, yang lampiran 3 aja, yang lain silakan gitu ya. Nah, kalau kemarin masih milih di antara yang kuning itu, karena Mas kan sekarang bisa perbaiki lagi dan yang lain juga gitu ya. Mau yang mana? Jadi yang silakan, kecuali yang nomor 3 gitu ya. Jadi silakan. Kalau ini tadi kan judulnya seperti ini ya, analisis penerapan cloud computing pada sistem pembelajaran online di perguruan tinggi, seperti ini, oke. Ini bisa silakan dipilih, apakah ini mau, kalau tindakan tindakan kuantitatif sama kualitatif, ya ini mungkin kenapa, mungkin kalau kalau Mas Egan itu meneliti mengenai pengaruh atau dampak, itu bisa kualitatif, bisa kuantitatif, ya. Bisa 2 itu, kalau yang diteliti adalah dampak atau persepsi ya, tentang cloud computing. Saya gunakan itu. Kalau Mas Igan mau melakukannya adalah pengembangannya, development-nya, gitu ya, maka saya gunakan riset and development atau rekayasa teknik. Kalau tindakan enggak, tindakan enggak. Jadi ini kemungkinannya ya Mas Igan, ya karena juga ada apa yang serupa ya. Jadi kalau Mas Igan itu ingin meneliti dampak, pengaruh, atau persepsi dari pengguna atau pelaku, maka gunakan kualitatif atau kuantitatif. Kalau Mas Egan ingin melakukan pengembangannya, implementasinya gitu, ada 2 pilihan, bisa R&D, bisa rekayasa teknik. Di R&D itu Mas Egan, kita lihat dulu ya R&D ya. R&D itu lampiran nomor 5. Ini enggak dikumpulin satu ini agak panjang. R&D itu 4 kali 5. Nah, di R&D itu bab 1, 2, 1, 2 mungkin hampir sama ya. Kita lihat dari sini ya. Hampir sama ya. Ini kita catat dari sini kan ini bab 1, bab 2 ini hampir sama gitu ya, hampir sama. Kalau ini barangkali rancangan produk, berarti ini sepertinya Mas Ikan ngambil yang rekayasa teknik kayaknya ya. Saya cek dulu. Lampiran 6. Sorry. Ini apa ini? Ini 5 itu, oh sorry 6 ya, 6. Mungkin R&D atau rekayasa teknik Mas Eka ini kalau saya tidak salah. 6, ini betul. Ini adalah R&D ya, R&D. R&D itu seperti ini. Nah, saya gunakan ini. Yang nomor 6 itu rekayasa teknik. Sekali lagi apabila Anda itu ingin ke development-nya, ingin ke implementasinya. Ya, seperti ini untuk, nah, oke, ini ada kaitan ya. Yang sebelah kiri itu adalah untuk R&D, yang sebelah kanan itu untuk yang rekayasa teknik. Jadi ini yang lampiran nomor 6, itu yang sebelah kiri, yang sebelah kanan untuk lampiran nomor 7. Coba perhatikan ini dari sistematikanya dulu ya. Bab 1, bab 2 itu kan hampir sama ya, mirip gitu ya. Kalau bab 3 itu bedanya ada di mana coba? Ada yang bisa menyampaikan? Silahkan. Kurang tepat nggak apa-apa ya, tapi coba disampaikan. Kira-kira
bab 3 antara R&D dengan rekayasa teknik bedanya ada di mana? Coba ada yang bisa menjawab? Nanti kita bahas sedikit. Coba. Mas Igan atau yang lain barangkali? Ada Mas Peter, Mas siapa lagi nih? Haikal gitu. Bedanya apa ini? Di bab 3 antara R&D sebelah kiri dan rekayasa teknik sebelah kanan. Coba. Satu orang bisa atau dua orang boleh ya bisa menyampaikan dari melihat yang saya tampilkan ini. Nah, perhatikan ini. Ini yang saya kasih sorotan ini dan ini. Nah, kira-kira bedanya apa? Silakan bisa disampaikan. Izin Pak, mungkin kalau yang di Silakan. teknik itu ada diagram alirnya Pak. Oh, di sini Pak. Kalau yang di RAD tidak ada. Oke, baik, baik. Ya. Selain itu, ini sudah betul ya, ada ininya, ada ininya. Kalau di sini mungkin tulisannya adalah ini, metode pengembangan. Ini bisa Anda buat dalam bentuk diagram alir juga boleh sebetulnya ya. Ini kok ada Izin dua ya menjawab, metode pengembangan perusahaan. Ya, silakan monggo. Oke. Sasaran produk dan instrumen. Baik, baik. Jadi saya cenderung untuk bisa sepakat bahwa di R&D yang sebelah kiri ini itu bedanya dari sini. Dari mulai 3.5 sampai 3.9. Karena di dalam R&D ini itu ada instrumen. Kalau di dalam teknik itu enggak ada instrumen. Berhenti di teknik dan prosedur untuk mengumpulkan data. Kalau di sini ada instrumen. Itu mengandung makna bahwa kalau yang R&D itu data itu dikumpulkan bukan dari produknya, tapi dari persepsi pengguna atau pelakunya. Saya bedakan antara pengguna dan pelaku ya. Kalau pengguna itu memang yang hanya menggunakan saja. Kalau pelaku itu menggunakan dan juga memelihara. Kalau di kampus itu, pengguna itu ya mahasiswa itu pengguna. Dosen juga pengguna. Kalau pelaku itu adalah bisa jadi sebagian karyawan UNJ yang bertugas untuk memelihara sistemnya. Misalnya ya, mungkin staf UNJ yang ada di UPT TIK, misalnya. Itu pelaku. Mereka menggunakan dan juga memelihara sistem. Kalau ada sesuatu, mereka yang akan pertama kali melakukan kebaikan atau pemeliharaan. Sekali lagi, kalau di R&D, data yang dikumpulkan itu bukan dari produknya, tapi dari persepsi pengguna dan pelakunya. Kalau di rekayasa teknik, data itu dikumpulkan dari produknya. Saya memberikan ilustrasi begini ya. Misalnya, penelitiannya itu membuat mobil atau mobil, sepeda motor lah. Sepeda motor ramah lingkungan. Ya. Lagi, contohnya adalah sepeda motor ramah lingkungan. Atau kalau di jaringan komputer misalnya penggunaan token di jaringan komputer. Kalau yang dikerjakan sama, ya, yaitu pengembangan implementasi bagaimana mengimplementasikan sebuah token. Token itu merupakan sebuah benda yang virtual ya, yang di dalam komputer gitu, diterapkan
Sama dengan di UNJ gitu, yang R&D juga menerapkan itu, yang di kesehatan juga menerapkan itu. Nah, bedanya adalah data yang dikumpulkan. Kalau di R&D itu menggunakan instrumen, artinya apa? Yang data itu akan dikumpulkan dari bagaimana persepsi pengguna dan pelakunya. Bedanya apa misalnya? Sebelum diterapkan adanya token di jaringan komputer misalnya, bagaimana pengalaman kerja Anda nih di kampus? Lambat atau cepat? Atau sering ada masalah sebelum ada perawat token? Dan dibandingkan dengan persepsi dari pengguna dan pelaku setelah implementasi token di jaringan komputer tersebut. Contoh yang lain lagi misalnya tadi saya menggunakan awalannya adalah untuk mobil atau sepeda motor ramah lingkungan. Nah, barangnya jadi, ya, sepeda motor yang sudah dibuat, sudah diuji coba, gitu. Nah, datanya akan diambil dari mana? Diambil dari persepsi dari pengguna dan pelakunya. Saat masih menggunakan sepeda motor yang belum ramah lingkungan, seperti apa? Kemudian dibandingkan dengan persepsi dari pengguna pelaku setelah menggunakan atau mencoba motor ramah lingkungan. Jadi mirip dengan yang di penerapan token tersebut. Itu yang sebelah kiri. Makanya dibuat instrumen disebar. Kita lihat di sini di dalam penjelasan dari lampiran 6 ya. Lampiran 6 ini ya, ini RRD ya. Itu ada ini. Ada uji coba ahli, kemudian kesekian banyak sampel gitu ya, sebagai contoh sampel ya, dari instrumen gitu. Kemudian dari angket bisa berupa kuesioner, bisa wawancara tadi, itu dikumpulkan kemudian dianalisis. Jadi data itu diolah dari instrumen yang disebarkan ke pengguna atau pelaku. Itu yang R&D. Kalau yang rekayasa teknik, yang di lampiran nomor 7, sini, data itu dikumpulkan dari produknya. Saya contoh yang pertama tadi misalnya untuk yang penerapan token. Jadi udah selesai nih diterapkan, udah dites. Gitu ya. Maka datanya itu akan diambil dari router atau dari jumlah traffic di jaringan. Jadi Anda capture traffic-nya sebelum penerapan dan setelah penerapan. Dibandingkan selama, katakanlah di capture, diambil selama 1 bulan misalnya. Bagaimana perilaku jaringannya ini? Berapa banyak paket yang sebetulnya itu overhead, mubazir. Misalnya apa? Paket yang harus dikirimkan ulang karena ada kesalahan. Jadi jaringan itu jadi sibuk sekali karena ada paket yang berkali-kali minta dikirimkan ulang. Misalnya. Jadi data itu dikumpulkan dari produknya, dari alatnya. Itu yang diberikan akan digunakan untuk analisis. Itu membedakan dua ini ya, 6 dan 7. Itu ya. Baik, saya sini ada pertanyaan nggak mengenai dua itu? Dan silakan setelah Anda menentukan judulnya ya, Anda tentukan ini kira-kira saya mau bahas yang mana ya, gitu ya. Menggunakan jenis penelitian yang model apa. Karena di dalam di UNC itu masing-masing dari penelitian ini itu sistematikanya berbeda. Jadi makanya untuk yang punya Mas Ikan ini yang menggunakan R&D maka arah penelitiannya ke arah sana gitu. Gitu ya. Apakah cukup jelas? Silakan kalau dia belum jelas.
Cukup ya? Baik, kalau sudah cukup jelas. Nah, berikutnya kita lihat di Mas Egan lagi di sini. Jadi tadi memang udah dibikin seperti ini masih kosong-kosong, masih template ya. Nah, kita kembali Mas Egan kan lampiran nomor 6. Ini saya kembali lagi. Nah, di lampiran nomor 6 ini, Mas Egan ini, di dalam bab 1 di ini, gitu ya. Yang paling penting di sini itu adalah 11, 12, dan 13. 1, 2, 3. Ini penting. Ya, semuanya penting, tapi saya mengatakan yang prioritas yang disediakan itu adalah 1.1, 2, dan 3. Mas Egan ini ada belum ya? Oke, kita belakangin. Oke, baik. Nah, kita belakang ini itu kata kunci di sini. Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan. Dan penelitian sebelumnya ya, penelitian lain yang dilakukan pendahuluan. Jadi Anda itu diminta sudah melakukan kajian awal gitu, tentang topik yang sejenis, yang serupa. Kalau untuk sarjana, maka topiknya itu boleh Anda ada kemiripan dengan yang lain. Itu bukan mengcopy ya, kemiripan ya. Dibedakan untuk tempat pelaksanaannya gitu ya. Untuk kondisinya itu boleh. Karena masih belajar sarjana ya. Dan didukung minimal ada 3 jurnal yang saya berikan warna kuning. Nah, minimal ini berbeda-beda, tapi saya bisa rangkum dalam panduan skripsi ini ada 3 sampai 5 jurnal yang dapat dipilih. Dan itu terlihat dari daftar pustaka yang ada di sini. Saya tinggal kalau saya sebagai pembimbingnya dan topiknya sangat menarik gitu, saya biasanya lihat di sini. Ya di referensi, gitu, referensi, kemudian ada di sini di mail sources ini. Oke. Ada berapa yang merupakan ini edit ya? Oh ini apa ini? Ini jurnal, jurnal, ya oke, gitu. Nggak gitu aja nih. Oh ini juga apa ini jurnal? Minimal ada 3, tapi kalau saya aman ya 5 ya. Jurnal. Jurnal juga. Ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, baik. Oke. Udah sesuai ini ya. Tapi disampaikan di dalam terbelakang ini gitu. Tadi apa, mengapa, bagaimana, untuk apa. Kata kuncinya. Kalau saya ini biasanya menyarankan mahasiswa untuk bab 1 ini ya. Ini lengkapilah keterangan di waktu itu dengan ini. Dengan tulisan ya. Tapi ada tabel gitu ya. Tambahkan dengan tabel, gambar gitu ya, diagram gitu ya, dan rujukan atau link ada itu. Jangan bersih itu doang, jangan sebaiknya. Karena tadi menjelaskan tadi mengenai apa, mengapa, dan bagaimana, serta untuk apa. Jadi bagian ini itu Anda sudah ini ya sudah apa namanya menentukan ini kan
tujuan dan sasaran ini ya. Sebenarnya tujuan sasarannya kan untuk membantu Anda di bab 1 ini gitu, di bagian ini, bagian bawah ini kan ada yang namanya manfaat dan tujuan. Ini udah Anda bisa ini, sampaikan ke sini. Nah, tadi ini nyambung ya. Kalau sudah memilih bahwa ini misalnya akan Anda terapkan sebagai penunjang research and development R&D ini gitu, maka tujuannya tadi ada instrumen kan yang Anda sebarkan ya. Maka tujuannya dikoreksi, sambil belajar sambil diperbaiki ya. Jadi tidak untuk mengetahui, enggak. Jadi di apa namanya di level sarjana itu maka tingkat kedalamannya itu tidak tapi menganalisis atau mengkaji. Itu yang kedalaman yang diharapkan seperti itu. Kalau mengetahui itu baru di level untuk di bawah sarjana. SMA, SMK itu mengetahui. Tapi kalau sudah level 6 atau mungkin diploma gitu ya, itu sampai ke jadi mengetahui apa? Hasil analisis apa. Karena ada kuesioner yang dibagi kepada pengguna dan pelaku gitu. Jadi ini apa nih hasil ini bisa sampai sini aja ya. Itu kan untuk mendapatkan gitu ya hasil analisis. Misalnya penerapan gitu ya. Cloud computing. Merek apa atau jenis apa gitu ya. Terhadap misalnya penggunaan apa terhadap misalnya pengelolaan misalnya pembelajaran oleh dosen ya dan mahasiswa misalkan gitu. Jadi nanti instrumen itu akan dibagikan kepada dosen dan mahasiswa. Ini sudah langsung dikaitkan dengan pemilihan dari ini jenis untuk sistematika penelitian. Ini contoh ya saya berikan warna kuning ya, berbeda ini sebagai inspirasi kepada Anda. Seperti itu. Bisa diterima apa yang saya terangkan ini? Semoga Anda dapat memahami ya apa yang ada di kepala saya. Ada pertanyaan? Jelas, Bapak. Jelas ya. Nah, kalau ini misalnya contoh Mas. Kalau ini misalkan mau diubah ke arah rekayasa teknik gitu ya, maka judulnya akan berubah judulnya. Apa tujuannya akan berubah ya. Apa tujuannya misalnya di sini? Saya berikan contoh seperti ini. Saya ganti, saya sedikit modifikasi ya. Ini kalau R&D ya, kalau menggunakan R&D. R&D gitu. Nah, kalau saya ubah menjadi apa namanya? Rekayasa teknik. Ini untuk mendapatkan hasilnya penerapan computing. Nah, ini bukan ini saya ganti nih, saya coret ini. Saya coret gitu. Jadi apa? Menggunakan misalnya contoh saya ini aja ya. Menggunakan server balance. Nah, server load balance di UNJ. Nah, bisa merasakan bedanya enggak? Kalau yang R&D, sekali lagi data itu akan diambil dari instrumen, kuesioner.
atau wawancara. Kalau yang saya teknik, data itu diambil dari sistemnya, dari produk alatnya. Ini enggak? Kelihatan bedanya enggak? Kalau Anda menggunakan yang teknik, maka tujuannya seperti tujuannya. Kalau Anda ke arah yang R&D, maka seperti tujuannya. Ketangkap nggak di Anda? Ini penting ini, karena Anda akan gunakan ini untuk nanti Anda mempertahankan hasil akademik Anda. Gitu. Ada yang belum jelas di sini? Cukup jelas ya? Saya minta konfirmasi. Jadi kalau yang teknik itu nanti Anda akan mengambil data di mana? Ya di servernya, gitu ya, di routernya, mungkin juga di jaringan UNJ gitu. Jadi dilihat secara rata, secara global network di UNJ itu seperti apa dampaknya setelah diterapkan cloud computing, ya jenis apa? Ada banyak sekali ada beberapa jenis cloud computing ya. Silakan dipilih yang mana. Nah, kalau yang teknik ini bisa implementasi atau bisa simulasi. Artinya belum diimplement ya, disimulasikan dulu. Kalau yang R&D itu bisa berupa produk yang sudah terpasang atau prototype. Iya, R&D ini, ini dapat berupa implementasi atau simulasi. R&D itu dapat berupa implementasi atau prototype. Kalau prototype itu penerapan secara terbatas. Jadi barangnya sudah ada, gitu, tapi belum diimplement, diuji cobakan dalam lingkungan yang terbatas. Itu prototype. Kalau simulasi ada di level laboratorium, belum diimplement, sudah dicobakan dalam skala laboratorium. Kelihatan bedanya ya, karena akan menentukan nanti Anda akan dampaknya bisa ke sistematika, ya, bisa ke metodologi, itu akan beda-beda. Semoga bisa semakin memperjelas Anda ya, untuk bisa memperbaiki nanti. Baik, ada pertanyaan seperti ini? Saya coba untuk seperti itu, bahasa saya mengawinkan ya, antara dua buku yang bagus sekali ini. Buku dari luar, yang kita tahu apa yang digunakan di UNJ. Memang saya berimprovisasi ini ya, karena sebetulnya ada perbedaan mendasar, tapi saya coba untuk mengambil yang sama-sama saja, yang dapat kita selaraskan gitu ya, seperti ini di bab 2 gitu ya. Sekali lagi kita nggak boleh lepas dari proyek di bidang kita itu ada 5 gitu ya. Di bab 1 di bab 1 ya, tempatnya belum begitu ingat ya. Yaitu ada yang berupa industry base ini ya, research base gitu ya. Ada development, evaluation, ada problem solving gitu ya. Ini adalah proyek-proyek yang ada atau model skripsi yang ada di bidang kita, itu 5 ini.
Kalau kita sesuaikan dengan buku dan UNJ gitu ya, mengatakan lagi bahwa dari 5 itu yang lampiran ketiga ini nggak digunakan gitu. Karena itu memang cocoknya untuk yang bidang pendidikan di UNJ. Tapi kalau untuk kita itu nomor 3 tidak cocok. Yang lainnya oke. Gitu. Kemudian ini project type-nya. Kalau unsur metodenya kita ada ini yang tadi. Sistematika ada yang tindakan, daerah adat dan sebagainya. Di bab 2. Nah, teknik melaksanakannya gitu. Dari juga di bab 2 juga saya berikan pada seperti ini. Tekniknya itu ada yang berupa menggunakan ini. Interview, kuesioner gitu ya. Atau observasi. Ada yang mengatakan, oh, bukan kuesioner Pak, tapi angket sama saja. Dan angket juga sama ya. Ini penggunaan bahasa saja. Tapi angket sama gitu ya. Ada observasi. Observasi itu yang tadi pengamatan di level laboratorium itu pengamatan. Melihat, mengumpulkan data dari dari produk, dari sistem, dari alam. Gitu. Baik. Mungkin sampai di sini dulu yang ingin saya tekankan kepada Anda. Kita sudah bahas dari buku kita ini dari mulai bab 1, tadi kemudian sudah lompat juga itu sampai kepada bab udah lewat 2. Bab 1 ini bab 2 juga sudah kita kasih kemampuan bab 2 ya. Ini kalau ada bab 2 itu saya pandang. Kan sampai bab 3. Kita singgung di bagian ini. Nah, dalam buku kita ini memang kalau kita lihat di dalam daftar isinya ya, itu contoh yang diberikan dalam buku kita ini untuk proyeknya itu hanya berupa ini, yaitu software development ini. Sebagai contohnya. Sebetulnya tidak hanya aja gitu ya. Ada yang bidang-bidang yang lain, ada network gitu ya, ada big data gitu ya. Hanya ini. Cuman yang dicontohkan dalam buku kita ini adalah yang software development. Teori sudah dipakai. Untuk UTS, maka sekali lagi Anda akan menyelesaikan proposal ini ya dengan perbaikan yang formatnya sesuai dengan panduan skripsi yang ada di UNJ. Plus nanti ada sedikit soal untuk pemahaman. Baik, saya kira itu untuk pada pagi hari ini. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Mungkin jelas Pak. Jelas ya. Artinya kalau jelas ya. Jadi nanti akan saya share lagi untuk rekaman dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan lagi UTS-nya kita 2 untuk proposal kita ya. Modelnya ya, yaitu adalah proposal dilengkapi. Sampai dengan selesai ya, sampai dengan perpustaka dan biologi ya. Kemudian juga nanti ada soal untuk pemahaman beberapa teorinya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi dan cukup jelas, bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan saya cukupkan sekian. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baik, Pak. izin pamit ya. Selamat pagi semua.